Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat Rizya belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan bantu dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa bis Rawi Abu. Jumpa lagi dengan Ananda Ulka. Terima kasih sudah hampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat bersejarah di Indonesia. Beliau menjadi pelopor dari pendidikan yang ada di Indonesia. Siapakah itu? So, tidak usah berlama-lama. Happy watching. Ki Hajar Dewantara. Yaps. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang merupakan keturunan langsung dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama GPH Suryaningrat dan ibunya Ayu Sandia yang merupakan cucu dari Pakualam III. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menempuh pendidikannya bermula dari sekolah tradisional Jawa di desa setempat. Namun setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Belanda, tepatnya di Europees Lager School pada abad ke-20. Beliau sempat melanjutkan pendidikan kedokteran Stovia, namun tidak diselesaikan karena saat itu terhalang kondisi kesehatannya yang kurang membaik. Namun meskipun beliau ini tidak menamatkan pendidikannya di Stovia tersebut, beliau memiliki wawasan yang luas terkait dengan pendidikan dan juga kebudayaan lokal, serta disinilah ia memiliki pemikiran untuk menggabungkan pendidikan formal dengan nilai-nilai tradisional Jawa yang kelak disinilah menjadi dasar perjuangan dari Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan Indonesia. Selanjutnya, beliau ini menjadi seorang penulis dan juga seorang wartawan muda. Beliau menulis di beberapa surat kabar seperti Surat Kabar Sudiutomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, kemudian Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Beliau merupakan seorang penulis yang andal pada masanya dan tulisannya ini sangat-sangat bagus. Gaya bahasanya yang komunikatif dan anti kolonial. Tak hanya menjadi penulis dalam surat kabar ataupun menjadi wartawan muda, beliau juga aktif di beberapa organisasi sosial. Salah satunya yaitu organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, melalui organisasi inilah beliau menjadi seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah semangat kesadaran bangsa Indonesia, terutama Jawa, betapa pentingnya untuk membangun persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian pada tahun 1912 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Dawes Dekker atau DD, beliau mendirikan sebuah partai politik yakni Indis Partij, di mana ini merupakan partai nasional pertama di Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun tentu saja hal ini pun mendapat penolakan dari pihak-pihak Belanda saat itu karena dianggap mengancam pemerintahan mereka di Indonesia. Meski mendapat tantangan dari pihak Belanda, tentu saja hal ini tidak menyurutkan semangat Raden Mas Suwardi Suryaningrat dalam memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Bahkan ketika pemerintahan Hindia Belanda ini meminta sumbangan dari warga termasuk warga pribumi untuk perayaan kemerdekaan mereka atas Prancis pada tahun 1913. Hal ini tentu saja oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang memang seorang penulis dan memiliki pemikiran yang sangat kritis ini pun dikritis tindakan Belanda tersebut dalam karya tulisnya yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda. Kurang lebih seperti ini sih. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya.
Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk belah kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Nah, tulisan dari Suwardi itu pun kemudian dimuat di surat kabar pimpinan Douwesdekker pada tahun 1913. Hal itu tentu saja terdengar sampai ke pihak Belanda, dan mereka pun merasa panas dan tersinggung atas tulisan tersebut dan memutuskan untuk membawa Suwardi ke pengasingan. Namun walaupun begitu, Cipto Mangunkusumo dan juga Douwesdekker pun tidak terima akan hal itu, sehingga mereka pun protes dan mereka bertiga pun dibuang ke pengasingan. Oleh karena itulah mereka ini disebut tiga serangkai, dan saat itu Suwardi ini berusia 24 tahun. Walaupun di pengasingan, mereka bertiga ini tetap aktif mengikuti yang ada di pengasingan tersebut, sehingga pada tahun yang sama, yakni pada tahun 1913, Raden Mas Wardi Suyangingar ini berhasil mendirikan kantor berita Indonesia. Disinilah beliau kemudian merintis cita-citanya untuk membantu memajukan kaum pribumi dengan hasil belajarnya dalam ilmu pendidikan untuk memperoleh Juris Akte, di mana ini merupakan suatu ijazah bergengsi yang kelak dapat dijadikan sebagai pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang akan didirikannya. Dalam studi inilah Suwardi terpikat oleh beberapa ide sejumlah tokoh-tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori, kemudian pergerakan pendidikan India Santiniketan dari keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikan yang akan didirikannya. Kemudian pada tahun 1919 dia bergabung dengan sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar inilah yang kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang berencana untuk didirikan. Nah, setelah masa pengasingan, Suwardi kembalilah itu dengan tekad yang semakin kuat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi pada nasionalisme. Hingga kemudian pada 3 Juli 1922, beliau akhirnya berhasil mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Lembaga inilah yang memberikan kepada rakyat pribumi yang tidak memiliki akses seperti para bangsawan dan juga Belanda. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada 3 Februari 1928, Raden Mas Wardi Suyaningrat ini pun kemudian menanggalkan gelar Raden Masnya itu dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara agar lebih akrab itu dengan rakyat lainnya. Dan kata Ki sendiri ini memiliki arti seorang guru laki-laki yang menjadi panutan itu. Oleh karena itu beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu filosofi pendidikan yang diterapkan dalam Ki Hajar Dewantara dalam pendidikannya ini yakni taman siswa. Konsep ini menggambarkan sebagai sebuah tempat di mana anak-anak ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Beliau juga menekankan pentingnya sebuah pendidikan yang holistik, yang tidak hanya mementingkan dari segi akademis saja, melainkan juga moral, sosial, dan juga tampilan praktis. Taman siswa menerapkan metode yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namanya sudah ada pendidikan pada masa itu, ada, cuma itu tadi itu memang diperuntukkan untuk kayak
kalangan atas seperti bangsawan dan juga pihak Belanda sendiri. Sedangkan taman siswa ini dibuat untuk memajukan kaum pribumi oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, taman siswa ini menekankan metode yang berbeda dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh kolonial Belanda. Jika sistem kolonial Belanda ini mereka melakukan pendekatan perintah dan juga sanksi, tetapi pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara ini karena memang berbasis untuk membangun semangat kebangsaan dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara melakukan pendekatan kebebasan berpendapat, kreativitas, dan juga patriotisme. Tujuannya yaitu untuk menciptakan generasi yang cinta tanah air dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu warisan terbesar Ki Hajar Dewantara yakni trilogi pendidikannya, yakni Ing Arsusun Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang berarti Ing Arsusun Tulodo yang berarti yang depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso yang tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani yang berarti yang belakang memberikan dukungan. Filosofi pendidikan ini mencerminkan pendekatan pendidikan secara menyeluruh. Seorang guru atau pendidik dapat menjadi teladan, inspirator, dan juga pendukung bagi siswa-siswanya. Gagasan dan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam membangun pendidikan yang berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan ini membuat beliau tidak hanya dihormati di Indonesia, melainkan dikenal sebagai tokoh penggerak pendidikan yang revolusioner. Pada saat pemerintahan Insinyur Soekarno pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan yang pertama. Dan beliau ini menanamkan semangat untuk belajar dan menanamkan pendidikan yang merdeka dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1946, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Mahaguru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia bagian tinggi di Mertoyudan, Magelang oleh PJM Presiden Republik Indonesia. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi baik itu nasional maupun internasional yang bergerak dalam bidang pendidikan seperti UNESCO. Lalu pada tanggal 19 Desember 1956, beliau juga diangkat sebagai Doktor Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, ejen, kolumnis, politisi, dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Namun sayangnya beliau harus menghembuskan napas terakhirnya tepatnya pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta, tepatnya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di pendopo Taman Siswa dan kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Upacara pemakamannya dipimpin langsung oleh Inspektur Soeharto. Ki Hajar Dewantara memiliki kontribusi yang sangat besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Beliau yang meletakkan dasar pendidikan Indonesia yang menghargai kebebasan, kebangsaan, dan juga cinta tanah air. Pada tanggal 28 November 1959, beliau resmi dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Hal ini tertera dalam Surat Keputusan Presiden nomor 305 tahun 1959. Sedangkan tanggal kelahirannya yakni tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tak hanya itu, bagian dari semboyannya juga yakni Tutwuri Handayani ini juga dijadikan sebagai semboyan Kementerian Pendidikan Indonesia. Namanya begitu harum hingga potret dirinya tergambar dalam uang kertas senilai Rp20.000 itu edisi 1998, dan namanya juga diabadikan sebagai salah satu kapal perang Indonesia yakni KRI Ki Hajar Dewantara.
Yap, teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Ki Hajar Dewantara, sosok yang sangat berkontribusi dalam dunia pendidikan nasional. Berkat perjuangannya juga kita semua bisa merasakan nyamannya belajar di pendidikan Indonesia tanpa harus ada rasa takut, ya kan? Semoga kita semua bisa meneladani semangat beliau dan semoga amal ibadah beliau juga diterima di sisinya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.